Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini saya berdialog dengan Pendeta David Salim, masih seputar berkisaran tentang masalah berhala dan sekitar situ. Biar Anda tidak penasaran, monggo silahkan ditonton video ini gitu. Dukung terus channel dakwah ini, mudah-mudahan mempersempit ruang gerak pemurtatan gitu. Channel ini dibuat karena hanya jawaban sebagai jawaban atau sebagai tanggapan dalam misi-misi pemurtatan. Artinya channel ini saya buat hanya untuk mempersempit ruang gerak pemurtatan yang ada di Indonesia gitu loh. Maka dari situ dukung channel ini, mudah-mudahan dukungan Anda mendapatkan Anda, mudah-mudahan Anda yang mendukung channel ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan segala urusannya dan juga diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya makanya saya katakan ya, kalau gambar itu sampai disembah baru itu jadi berhala gitu loh. Ya memang sih perintahnya tidak boleh ya, ada patung menyerupai apapun tuh nggak boleh. Ya kalau di Muslim kan kalian gambar Muhammad aja nggak boleh kan? Muhammad kayak Allah apa gimana? Itu loh, harusnya nggak apa-apa kalau Muhammad mah. Ya walaupun bentuk mukanya nggak seperti itu, orang ya kan cuma mau mengenang gitu loh. Ya jadi jangan kebablasan juga dalam hal ini, sampai Muhammad aja nggak boleh ada gambarnya. Ya kamu selidiki aja sendiri ya. Ya maaf ya, menurut saya yang benar-benar syirik itu adalah yaitu contohnya kalau kalian bersyahadat itu loh. Muhammad kan udah meninggal dan Muhammad manusia biasa itu. Kamu jadikan dia itu seperti orang yang masih hidup aja. Apalagi selalu disandingkannya dengan Allah. Ya ini sih terserah kalian ya. Menurut saya itu nggak boleh sih. Kalau cuma gambar Yesus yang mau dipajang di rumah untuk mengingat akan Yesus, ya nggak apa-apa. Kita nggak menyembah dia gitu loh. Ini kan menurut kamu aja, gambar aja nggak boleh ya kan. Kalau cuma gambar aja sih nggak ada masalah. Kalau disembah, nah itu nggak boleh. Kita menyembahnya langsung kepada Yesusnya. Karena Yesus adalah roh sekarang. Dia kembali kepada posisinya sebagai Allah. Ya coba bandingkan dengan yang ada di dalam Islam. Ini udah jelas-jelas kalau menurut saya ya, sebagai orang yang non-muslim. Kenapa orang yang sudah meninggal beribu tahun itu kok masih disebut-sebut terus gitu loh. Dan disandingkannya dengan Allah ini. Saya nggak pernah mendengar ya ada nama Musa ke Ibrahim, itu kan nabi-nabi besar semua. Disandingkan dengan Allah Israel nggak ada yang berani mas. Ya kecuali Yesus gitu loh. Mengenal Allah satu-satunya yang benar dan Yesus Kristus yang diutusnya itu aja. Yang lain-lain nggak ada yang disandingkan begitu. Ya coba kira-kira sendiri aja ya, mana yang sebetulnya lebih pantas gitu loh. Dan terus juga ya udah berulang kali ya, di Ka'bah itu kan ada batu Hajar Aswad. Kalian kalau dikasih tahu nggak boleh loh ya mencium batu Hajar Aswad, tapi kalian terus aja lakukan gitu, katanya enggak syirik. Ya sudah, itu syirik gitu loh. Kok malah yang syirik malah dibilang enggak. Batu itu, dan kalian percaya batu itu tadinya kan putih, terus jadi hitam karena menebus dosa, karena menyedot dosa manusia. Itu kan jadi seperti Allah batunya. Masa batu bisa menyedot dosa? Itu syirik sekali itu gitu loh. Yang udah jelas syirik kamu bilang enggak gimana sih?
Sebaliknya cuma foto aja, gambar itu kan cuma rekayasa pelukis ya, semua orang juga tahu gitu loh. Yesusnya ya nggak seperti itu. Apa rambutnya juga sepanjang itu, apa keritingnya seperti itu, matanya seperti itu, enggak juga gitu loh. Ya, jadi kamu jangan terlalu kebablasan juga, kamu berpikir sesuai dengan pikiran kamu sendiri. Nggak ada orang Kristen begitu. Kalau ada, ya itu namanya syirik. Tidak boleh. Kan udah saya tegasin itu. Ya, begini mas, apa ya, gambar-gambar yang palsu di dalam ajaran Islam itu gak boleh mas gitu. Sesuatu yang palsu itu gak boleh, apalagi memalsukan gambar Tuhannya gitu. Gambar Nabi aja gak boleh memalsukan gambar Nabi gitu. Kenapa? Karena itu palsu tuh. Karena itu membuat orang itu menjadi apa ya, terobsesi dengan gambar itu gitu loh mas. Sehingga apa, palsu-palsu gitu loh mas. Nah di dalam Islam sesuatu yang palsu itu gak boleh. Karena apa? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW dulu gitu gak ada kamera, gak ada apa gitu loh mas. Gak ada. Nah kalau digambarkan di masa sekarang itu kan palsu gitu loh mas. Gak boleh gitu loh mas. Dilarang. Karena palsu gitu loh. Nah kalau di dalam ajaran Kristen yang palsu-palsu gak apa-apa, gak apa-apa palsu. Misalkan gini, orang Kristen itu melukis Yesus, ternyata gambar itu gambarnya tukang sayur misalkan gitu. Misalkan gitu ya. Yang dilukis oleh pelukis itu adalah ternyata hasil lukisannya itu adalah gambar tukang sayur misalkan gitu ya. Nah kemudian dipajang di gereja-gereja, maka tukang sayur itu yang menjadi Yesus gitu loh. Si tukang sayur ini yang akhirnya sama orang-orang itu dikira Yesus gitu. Yesus itu gitu. Padahal tukang sayur gitu loh. Nah disinilah apa kepalsuan itu bisa menyesatkan gitu loh mas. Kalau itu gak apa-apa menurut anda ya tukang sayur yang menjadi Yesus gitu loh mas. Akhirnya gitu loh. Mas, kalau di dalam ajaran Islam gambar-gambar yang berkaitan dengan Tuhan dan Rasulnya itu gak boleh mas, gak boleh dipalsukan karena akibatnya bisa fatal gitu. Ya seperti itu begini ya. Misalkan saya ini menggambar gitu mas, menggambar sesuai dengan imajinasi saya kan begitu ya. Kemudian saya ini terobsesi dengan wajahnya si tukang sayur misalkan gitu ya, terobsesi dengan wajahnya si tukang sayur. Kemudian saya ini akhirnya ingin melukiskan Yesus, ternyata hasilnya kayak tukang sayur gitu loh mas. Teman saya memang umpamanya teman saya itu tukang sayur, wajahnya seperti itu. Akhirnya ketika ngelukis ingat tukang sayur itu dan gambarnya hasilnya seperti tukang sayur gitu. Maka apa yang terjadi? Maka Tuhan Anda itu tukang sayur gambarnya gitu loh. Orang-orang yang melihat Yesus padahal tukang sayur gitu. Nah di sini lah artinya apa, Yesus itu tukang sayur di dalam gambarnya gitu kan, itu mas. Itu bahaya itu mas gitu loh. Itu memalsukan, itu bahaya gitu loh mas. Makanya di dalam Islam tidak boleh ada yang palsu-palsu seperti itu. Kalau di dalam ajaran Kristen gak apa-apa sih, tukang sayur juga gak apa-apa jadi Yesus gitu loh. Itu kan lucu mas, Yesus kok tukang sayur kok jadi Yesus, ini kan lucu gitu loh mas ya. Mas, Anda mengatakan begini ya, kalau dalam ajaran Islam itu mencium hajar aswad apa itu kan syirik gitu mas. Sirik itu apa sih? Mencium kok sirik gitu. Kalau misalkan ada orang mencium ibunya gitu, sirik enggak? Menurut anda kalau mencium sirik, waduh mas, anda ini berarti wis kebablasan berarti ya. Anda ini wis gak tahu apa-apa sebenarnya. Mencium ibu, misalkan mencium hajar aswad gitu ya.
Itu kan perintah. Itu karena apa? Karena kebaikan, maka dia itu dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah, sekarang begini. Mencium ibunya misalkan, mencium ibu, mencium tangannya ibu gitu, mencium tangannya ibu. Nah, ini juga menghapus dosa. Karena apa? Karena kebaikan yang dilakukan gitu loh, Mas. Bukan berarti ibunya itu Tuhan, bukan gitu loh, Mas. Ketika mencium tangannya ibunya dosanya diampuni oleh Allah misalkan gitu ya. Kemudian Anda mengatakan, oh ibumu itu Tuhan. Itu Anda pernyataan orang bodoh kalau seperti itu. Karena di dalam ajaran Islam itu adalah berbuat baik itu dapat menggugurkan dosa gitu loh, Mas. Berbuat baik itu dapat menggugurkan dosa. Nah, kalau misalkan gini, mencium tangan ibu, masa mencium tangan ibu itu bisa menggugurkan dosa gitu loh. Apakah Anda mengira ibumu itu Tuhan? Kan enggak. Ya sama. Mencium hajar aswad pun itu dianggap berbuat baik gitu loh. Dianggap sesuatu yang berperbuatan baik, maka dosanya menjadi gugur, diampuni oleh Allah gitu. Itu yang perlu Anda ketahui gitu. Bukan berarti batunya itu Tuhan. Kalau mencium tangan ibu misalkan dosanya itu diampuni, bukan berarti tangan ibunya itu Tuhan gitu loh. Anda nggak tahu apa-apa tentang ini, Mas. Ketahuan Anda ini semakin apa ya? Semakin lama-lama ini semakin nampak ketidaktahuan Anda itu semakin nampak gitu loh, Mas. Anda ini cuma asumsi gitu aja, nampak sekali gitu. Nah, makanya Anda ini sebenarnya cuma jadi bahan tertawaan aja dulu sama teman-teman saya itu pernyataan Anda ini. Teman saya lu banyak tertawa, Mas. Karena apa? Karena Anda nggak tahu tapi sok tahu gitu loh, Mas. Mas Anda juga sempat menyinggung gitu. Oh, gambar itu adalah itu kan cuman buatan pelukis. Ya gak apa-apa gitu. Anda mengatakan begitu tadi ya. Gak apa-apa, itu kan hasil imajinasinya orang pelukis. Kemudian adalah orang kemudian menggambar Yesus. Ya gak apa-apa Anda bilang begitu. Mas, ini masalah bukan menggambar siapa-siapa, Mas. Ini menggambar Tuhan gitu, Tuhan Anda gitu. Menggambar Tuhan Anda, ternyata Tuhan Anda itu wajahnya tukang pelukisnya ini ketika melukis ingat tukang sayur gitu ya. Nah, wajahnya ini ternyata tukang sayur gitu. Wajah Yesus ini tukang sayur itu, wajahnya tukang sayur itu gitu. Artinya apa? Yesus Anda itu tukang sayur itu gitu loh. Nah, kalau hal seperti ini dibiarkan, ikan penyesatan semua ini sebenarnya. Jadi ajaran-ajaran sesat-sesat seperti itu seharusnya tidak boleh, Mas, gitu. Makanya di dalam Islam setiap yang palsu-palsu, setiap sesuatu itu tidak boleh digambarkan gitu. Kalau Anda mau menggambarkan orang tua Anda gak apa-apa, tetapi jangan sampai dikaitkan dengan Allah dan Rasulnya gitu. Karena apa? Karena akan menjadi seperti tukang sayur tadi gitu, seperti Yesus itu gitu. Yesus itu ternyata gambarnya gambar tukang sayur gitu loh. Akhirnya orang melihat itu, oh Yesus gitu, padahal tukang sayur gitu. Nah disitulah Mas, sudah melenceng sudah Mas gitu loh, melenceng gitu. Jadi masa tukang sayur dijadikan Yesus? Ah Mas, kamu ini sesat kok dibiarkan gitu Mas. Mas David, Anda ini apa ya, gak tahu apa-apa tentang syirik itu. Yang disebut syirik itu apa sih Anda ini? Kan menyekutukan Tuhan kan begitu. Nah, kalaupun Nabi Muhammad SAW itu bersanding namanya bersanding dengan nama Allah, itu bukan syirik. Karena apa? Karena posisinya jelas gitu loh. Posisinya jelas, artinya Allah itu Tuhan. Nabi Muhammad itu hanya manusia yang diutus gitu. Artinya manusia gitu loh. Sedangkan Allah ini adalah Tuhan Sang Maha Pencipta. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ini manusia utusan gitu. Ini ada apa ya, jelas gitu. Yang tidak jelas itu yang syirik itu di dalam Kristen, Bapak.
Roh Kudus dianggap Tuhan juga, Yesus dianggap Tuhan juga. Ini sebenarnya terpengaruh oleh budaya Romawi yang tidak tahu apa-apa tentang Tuhan itu gitu loh. Makanya akhirnya jadi trinitas keyakinan Anda ini. Orang Romawi itu kan memang nggak tahu apa-apa tentang Tuhan gitu. Tetapi kok menjadi pusat Kristen zaman dulunya gitu. Ia dibarengi dengan penguasa gitu. Kan Romawi itu penjajah. Artinya apa? Dia itu punya power kan. Dia itu memang bisa mengobok-obok ajaran Yesus, itu bisa aja gitu. Wong Yesus saja ditangkap gitu loh. Apalagi cuman ajarannya gitu loh. Yang nggak mau diobok-obok gitu. Nah disinilah yang Anda perlu ketahui gitu loh. Kalau misalkan mencandingkan, itu bukan berarti Tuhan semua. Disinilah letak ketidaktahuan Anda. Jadi Anda, ketidaktahuan Anda ini semakin nampak, semakin jelas gitu. Bahwa Anda ini ternyata nol di dalam. Nol Anda ini, pengetahuan Anda ini tentang agama Islam itu nol. Tetapi Anda itu cuman sebatas pesora aja sebenarnya gitu. Nol Anda ini. Siri gak tahu, terus banyak sekali yang tidak Anda ketahui gitu. Pengetahuan Anda ini nol gitu, nol gitu. Kan Anda cuma umat terjemahan, ya belajar lah gitulah. Ya saya maklumi Anda, tetapi kalau Anda mau bertanya, apa-apa silahkan gitu, mau bertanya apapun gitu. Tetapi kalau Anda sudah menuduh, itu beda gitu loh kan gitu. Semua yang Anda katakan itu cuma tuduhan. Yang ada sesuatu yang tidak ada di dalam Islam Anda tuduhkan kepada Islam. Itu kan juga merujuk kepada sebuah tuduhan atau fitnah kan begitu. Nah, padahal tidak ada di dalam ajaran Islam. Contoh, Anda mengatakan Ka'bah berhala. Berhala itu apa gitu? Anda tidak tahu berhala. Padahal yang berhala itu adalah Anda sendiri gitu. Anda sendiri yang menuhankan manusia, itu berhala namanya gitu. Yesus itu manusia gitu. Dan Anda tuhankan, itu berhala namanya, itu loh. Kalau di dalam Islam nggak ada, Ka'bah itu bukan Tuhan. Ka'bah itu hanya bait Allah gitu aja. Gitu. Jika ada orang yang menuduh Ka'bah itu berhala, dia itu orang bodoh, goblok gitu loh. Nggak tahu apa itu berhala gitu. Maksudnya kamu itu kan yang menurut saya ya Muslim kan Tuhan dan Allahnya itu Tuhan pemilik Ka'bah itu. Kan udah jelas di surah Quraisy itu. Makanya kamu nggak mau menyembah Tuhannya orang Israel. Ya karena Tuhan kamu itu Tuhan yang di Quraisy, suku Quraisy itu, yang di Ka'bah itu, Mas. Itu bahkan di Qur'annya juga ditulis begitu. Kamu mau ngalor ngidulnya kemana sih? Saya hanya memberitahu gitu loh. Dan kenapa sampai Muhammad itu membenci orang Israel, ya kan? Kenapa gitu loh? Kalau menurut saya Muhammad itu ya adalah ya sepertinya ya punya guru ya orang Israel gitu loh. Dia belajar Torah segala macam dari orang Israel. Cuma ini memang saya belum bisa buktikan ya. Ini baru ya asumsi saya lah boleh dibilang. Tapi menurut saya itu tidak ada. Saya sih kalau punya pikiran juga bisa dibuktikan sih. Kamu lihat aja di Quran sampean. Contohnya yang paling gampang itu kan nabi-nabinya aja dari Israel semua. Apa benar wahyu Allah itu kok nabi-nabinya orang Israel, tapi dipakai untuk orang Arab? Gimana coba? Apa hubungannya? Lagian kalau sampean udah tahu Torah ya, kemudian bandingkan dengan Quran sampean, ya isinya jauh Mas ya. Quran kalian itu ya terus terang saya katakan juga cuma seceplok gitu loh, ngerti nggak? Cuma sepotong aja kan, sepertinya kayak orang lagi ngapalin aja gitu loh. Oh taunya cuma segitu. Nanti disambung lagi ya di surah lain. Mana bisa wahyu kok begitu Mas. Coba kamu cek aja ya, misalnya riwayatnya Ibrahim aja nih. Itu ada di berbagai surah. Nah, antara satu surah dengan surah yang lain itu kan berbeda waktunya gitu loh ya.
Ya jadi seperti orang itu ya kayak lagi baru baca buku, oh baru bagian ini. Nanti dia baca lagi, baru lebih nangkap lagi. Wahyu itu nggak bisa begitu dong. Ya kayak misalnya contohnya Ibrahim, ya riwayatnya satu buku itu lengkap gitu loh. Kamu baca aja di kitab Kejadian coba pasal 17 sampai 22 itu riwayatnya Abraham semua. Ya, jadi nanti Abraham itu gimana-gimana itu nggak ada lagi di buku yang lain ya. Apalagi kalau Quran itu kan si pewahyunya cuma satu, Muhammad sendiri, ya kan? Ya kalau di Bible emang beda, karena Bible itu penulisnya itu lebih dari satu orang, bisa 40 orang semuanya. Dan isinya kalau dibandingkan ya memang saling melengkapi dan cocok gitu loh. Ya udah, coba apa lagi Mas? Ya saya ngerti sih pikiran sampean, kalau Nabi Isa sudah ada, sudah muncul, ya yang Nabi Musa ditinggal gitu kan. Maksud saya Tuhannya itu sebetulnya sama ya, bukan percaya kepada Nabi Isa atau Musanya. Ya sekarang sampean juga kan repot Islam ya kan. Isa dan nabi-nabi yang lain itu sudah selesai gitu, udah ada cukup. Kemudian muncul lagi Muhammad ya, yang mengangkat dirinya itu sebagai nabi. Dan kalian percaya. Dan kemudian kamu mau katakan bahwa Isa juga harus ditinggal gitu. Nah, sekarang tinggal katakan Muhammad itu yang mengangkat siapa. Jadi kacau nanti kalau setiap orang ada zaman baru lagi, angkat lagi dia sebagai nabi, harus dipercaya seluruh manusia lagi. Kalau nabinya cuma setempat saja, yaitu oke gitu loh ya kan. Karena untuk mengingatkan, misalnya kayak sampai di Madura nih, Maduranya musyrik ya, sampai ingatin lah, kamu jangan musyrik loh ya, harus menyembah Allah misalnya. Itu sampean ya sepertinya jadi kayak nabi buat tempat sampean gitu loh. Tapi kalau dikatakan sampean itu nabi itu seluruh dunia ya tidak boleh. Ya, enggak segampang itu orang mengangkat diri nabi, apalagi seluruh dunia mesti ikut dia, enggak bisa. Ya, itulah perbedaan muslim dan yang non muslim. Kalian menganggap Muhammad itu untuk seluruh dunia, siapa yang mengangkat dia? Itu yang bikin pangkal keributan juga itu. Satu orang mengklaim diri saya nabi seluruh dunia loh, saya nabi penutup loh. Nah siapa yang ngomong begitu mas? Ya, tapi kalau sampai percaya itu nggak apa-apa juga gitu loh ya. Jadi jelas ya, Muslim itu percaya Tuhannya sendiri itu adanya di Ka'bah situ. Ya, makanya kiblat sampean itu tidak boleh geser dari Ka'bah. Itu udah jelas itu. Dan itu sangat berbeda sekali dengan Tuhan yang disembah oleh Musa gitu loh. Musa itu Allahnya itu adalah YHWH atau Adonai. Sampean siapa? Alweswete. Saya udah katakan, lihat aja dari kitab sucinya, isinya aja beda. Bagaimana mungkin Allahnya sama? Wahyunya aja beda. Masa Allah yang sama memberikan wahyu yang isinya berbeda-beda? Nggak mungkin kan? Itu aja udah gampang sekali membuktikan bahwa memang Allahnya berbeda ya. Kita memang punya Allah dan Tuhan yang berbeda mas ya, antara muslim dan non muslim itu. Walaupun kelihatan namanya sama, Allah dan Tuhan, itu kan karena terjemahan aja kan. Coba kalau dilihat dari bahasa aslinya beda lah. Coba lihat dari kitab sucinya, itu aja. Ya, makanya muslim kan saya katakan hati-hati ya. Kalian kan maunya menyembah Allah yang benar kan, Allah yang disembah oleh nabi-nabi Israel kan. Ya tapi kenapa Qurannya isinya berbeda gitu loh. Bahkan kalian nih ya, kamu harus baca sejarahnya. Kenapa sih Muhammad itu sampai ya membenci lah. Saya katakan membenci loh beneran, karena diperangi itu orang Israel itu. Bahkan sampai sekarang kalian juga muslim ikut membenci Israel.
Itu karena peninggalan dari zaman Muhammadnya, Mas. Itu baca sejarahnya, ya. Nah, begitu. Ya, makanya ini menjadi pernyataan yang penting, ya, bahwa Muslim itu percaya Muhammad sebagai nabi terakhir. Tapi yang mengangkat dia sebagai nabi terakhir itu siapa? Nggak bisa, Mas, orang sembarangan aja mengangkat dirinya nabi. Nggak boleh. Bahaya itu. Apakah Allah yang benar itu mengangkat Muhammad sebagai nabi? Muhammad sendiri mengatakan, aku ini hanya messenger, hanya pemberita gitu loh, ya kan? Yang ngasih tahu. Nah, terus dicari-cari ayatnya Muhammad itu katanya nabi penutup. Di mana itu? Ada nabi penutup segala. Intinya ya, Mas, orang untuk menjadi nabi panutan seluruh dunia itu tidak boleh gitu loh. Makanya hanya Yesus juru selamat dunia, karena dia memang Tuhan gitu loh. Nah, terus sampean mau bandingin dengan Muhammad. Dari mana gitu loh? Muhammad siapa sih? Coba kamu baca sejarahnya, kenapa Muhammad sendiri bisa diterima oleh seluruh Arab. Itu aja lewat perang, Mas. Kalau perangnya nggak menang ya dia nggak bakal bisa diakui sebagai nabi. Ya, jadi saya katakan lewat perang, ya. Kemudian dia kembangin lagi ke daerah lain. Lewat perang juga awal-awalnya. Para khalifah kan perang terus kerjaannya. Ya, karena dia menang dan menang dan menang, akhirnya lebih luas itu aja. Nah, begitu dia tidak bisa lagi menundukkan satu daerah, ya daerah itu tidak bisa jadi Islam. Ya, karena Islam itu awal-awalnya memang dikembangkannya dengan perang. Ya, sesuai dengan ayatnya di Quran kan ada kan, perangilah gitu loh sampai orang itu percaya kepada Allah. Ya, tapi Allahnya Islam. Bukan Allah yang Musa, bukan. Dan kepada Muhammad sebagai Rasulullah. Itu jadi dua ini selalu bergandengan terus gitu loh. Ya, kalau sekarang ya memang sudah agak repot ya, karena kalian kan sudah banyak 1,6 miliar ya kan, dan percaya semua gitu loh. Nah, pada awal-awalnya itu dikembangkannya dengan cara seperti itu. Nah, nanti Muslim membela. Di Indonesia gimana? Emang lewat perang? Di Indonesia memang lewat jalan dagang, ya. Karena mereka sudah mengikuti caranya orang Kristen. Orang Kristen itu tidak pernah melakukan peperangan. Ada sih ada, tapi itu salah lah ya. Dan jangan bawa-bawa juga ini agama penjajah lah segala macam. Aduh, panjang lebar kalian itu. Ini ada satu lagi nih ya. Ini pertanyaan yang gampang sebetulnya. Menurut sampean Ibrahim dengan Abraham itu sama nggak? Isa dengan Yesus itu sama nggak orangnya gitu loh? Pribadinya sama nggak? Coba Mas tolong dijelasin, Mas. Mas, sebenarnya saya itu sudah banyak sekali ya memberi jawaban kepada Anda ya. Jadi bukan sampean yang mau mengajak saya jadi selamat. Jangan kebalik, Mas. Ingat nggak saya bilang Muslim itu cuma klaim saja ya? Ngerti nggak klaim? Artinya apa yang kamu menyatakan bahwa ini benar itu bohong gitu loh. Itulah namanya klaim. Ya, saya pernah kasih contoh kayak orang jualan kecap tuh. Ini semua ini kecap saya nomor 1 loh. Ya, seperti itu klaim namanya. Buktinya mana kecapnya nomor 1? Ya saya cicipin dulu, enak nggak? Jadi jangan cuma berdasarkan klaim doang ya. Dulu saya pernah nanya dan saya pernah jawab ya. Sorry bukan saya yang nanya, saya jawab. Banyak loh. Nah, terus saya nanya ke sampean ya, kayak mengenai Quraisy itu juga surah Quraisy ya. Itu aja sampean jawabnya pun ya menurut saya sih tidak benar itu. Ya, karena itu khusus untuk orang Quraisy yang masih musyrik, dan Muhammad bilang, ya kamu harus tahu Rob yang memberkati kamu ya. Berarti Muhammad setuju dong dengan Robnya orang.
apalagi ya dulu banyak sekali sih. Yang Al-Maidah 116 ya. Saya bilang itu kok aneh ya, ada wahyu kok model begitu. Dan di situ dikatakan Isa-nya bisa. Kok Muhammad nggak bisa ya? Aneh nggak? Itu satu. Terus kedua, kamu perhatikan dong ya, kata-katanya itu kan lucu itu. Allahnya itu nanya ke Isa, apakah benar kamu itu mempertuhankan dirimu dan ibumu? Ya saya katakan kalau memang Islam tidak setuju Yesus itu Tuhan, ya katakan aja Yesus itu tidak boleh disembah sebagai Tuhan. Udah itu doang, ngapain mesti ada ayat Al-Maidah 116? Lagian di mana di Bible juga sampai mau cari sampai jungkir balik juga tidak pernah ada Allah itu bertanya kepada Yesus atau Isa itu, apakah kamu mempertuhankan kamu dan ibumu? Coba cari. Ya makanya itu klaim Muslim, Mas. Itu yang membuat sampean itu kalau percaya ya. Kalau sampean percaya Al-Maidah 116, itu yang membuat sampean itu akhirnya jauh dari keselamatan. Saya kasih tahu. Coba kamu baca aja berulang-ulang apakah benar itu, ya kan? Nanti Anisa 157 yang katanya Isa itu tidak disalibkan. Kamu baca dong. Kamu lebih percaya Bible apa lebih percaya Quran? Lebih percaya Quran ya? Berarti Allah kamu jahat loh, ya, menserupakan muka seseorang yang nggak tahu siapa. Itu pun kamu belum pernah jawab ya? Pernah jawab nggak sih? Ya udah coba dijawab lagi deh. Barangkali saya belum pernah dengar. Silakan ya. Mas, Anda sempat mengatakan begini, Anda menuduh begini, oh Tuhan memilih kan. Saya kan sudah jelaskan bolak-balik, Mas. Gitu. Tuhan pemilik Ka'bah itu kan teguran kepada orang-orang Quraisy. Gitu. Artinya apa? Kenapa orang-orang Quraisy ini kok menyimpang, kok jadi menyembah berhala gitu loh. Kenapa tidak menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini gitu loh. Kenapa orang-orang Quraisy ini menjadi musyrik sehingga dia itu menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan gitu loh. Makanya Allah menegur melalui Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran tersebut, ditegur. Kenapa kamu menjadi penyembah berhala? Kenapa Anda tidak menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini gitu loh. Nah, itu bukan berarti Nabi Muhammad menyembah Tuhannya orang Quraisy. Kalau Nabi Muhammad menyembah Tuhannya orang Quraisy, tidak mungkin ditegur, dikatakan kafir orang-orang Quraisy gitu loh, Mas. Anda sudah bolak-balik saya jelaskan, tetapi Anda nggak paham-paham gitu loh. Ibarat gini ya, saya itu menegur Anda gitu loh. Pak David, kenapa Anda ini menyembah berhala? Kenapa Anda ini tidak menyembah Tuhan yang memberi kamu hidup gitu loh. Saya mengatakan begitu. Apakah saya menyembah Yesus? Ya tidak gitu loh. Saya ini memberitahukan kepada Anda supaya Anda ini tidak tidak menyembah berhala gitu loh. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu menegur orang-orang Quraisy, kenapa kamu menyembah berhala? Kenapa kamu tidak menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini gitu loh. Itu sama, ibarat saya menegur kepada Anda gitu loh. Nah, kalau saya menegur Anda kemudian saya dituduh menuhankan Yesus, itu kan lucu Anda ini gitu loh. Nabi Muhammad menegur orang-orang Quraisy melalui Al-Quran tersebut gitu. Kan begitu. Sehingga orang Quraisy itu disebut orang kafir karena menyembah berhala gitu loh. Makanya sama Nabi Muhammad ditegur, seharusnya kamu menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, bukan malah menyembah berhala gitu loh. Gitu loh, itu sebenarnya itu sudah paham Anda, cuman Anda ini sehingga Anda ini karena kurang bahan, karena Anda ini selalu buntu, maka Anda selalu mengulang-ulang hal itu. Padahal saya sudah jelaskan bolak-balik gitu loh. Nah,
Anda juga mudah-mudahan tadi sudah paham ya tentang Tuhan pemilik Ka'bah itu ya yang tadi. Terus kemudian Anda membenci Nabi Muhammad SAW itu sangat membenci orang Israel begitu, Mas. Nabi Muhammad tidak membenci siapapun. Nabi Muhammad SAW itu menegur agar orang-orang Israel itu tidak menyembah berhala gitu. Agar orang-orang Israel itu tidak kafir gitu loh, Mas. Sama Nabi Musa pun juga dulu itu mengatakan, kenapa kamu tidak berterima kasih kepada Musa, kepada saya. Ditegur juga sama Nabi Musa. Apakah Nabi Musa membenci? Ya tidak, sama aja. Nabi Musa sendiri orang Israel, yang ditegur orang Israel juga gitu loh. Apakah kamu akan menuduh Nabi Musa membenci orang Israel? Tidak gitu loh. Terus kemudian Yesus pun juga begitu, bahkan sampai ngamuk gitu loh Yesus itu gitu kepada orang-orang Israel itu juga. Itu saking bandelnya, orang Israel sendiri ngamuk sama orang Israel gitu loh. Nah, Nabi Muhammad SAW ini menegur orang-orang yang salah itu gitu loh. Kemudian ditegur sama Nabi Muhammad gitu loh. Nah, jangan mengatakan kalau ditegur itu benci. Itu sebenarnya pemikiran Anda aja yang terlalu negatif, sensitif terus gitu loh. Gak ada pemikiran baik sama sekali gitu loh Anda ini gitu loh. Makanya semua yang keluar dari mulutnya menjadi jelek semua gitu loh. Ya, mudah-mudahan paham ya Anda ya. Itu bukan membenci gitu loh. Sama dengan Yesus, sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan Nabi Musa gitu loh. Menegur semua gitu loh. Mas, Anda mengatakan nabi-nabinya kan orang Israel. Kenapa membenci orang Israel, Mas? Nabi-nabi yang diturunkan di Israel itu dibenci sama orang Israel itu sendiri itu loh banyak. Yesus orang sendiri dimusuhin, Nabi Musa orang Israel sendiri dimusuhin gitu loh. Apalagi Nabi Muhammad SAW gitu loh, ketika menegur gitu loh, ya tambah gitu loh Mas. Makanya Anda ini Anda ini tidak paham tentang hal itu gitu. Nabi itu memang gitu Mas, memang begitu. Kalau seorang nabi, seorang utusan itu memang gitu. Kalau siapapun yang salah itu pasti ditegur gitu. Itu namanya seorang nabi kan gitu. Orang yang jahat itu pasti ditegur gitu Mas. Siapa aja gitu loh, namanya itu seorang utusan gitu loh. Kalau utusan tidur aja di rumah bukan utusan namanya itu Mas. Anda ini kok tambah blinger, tambah ini gitu, tambah lama gitu loh. Mas, Anda gini Mas, saya kan urutkan Taurat itu ada di zaman Nabi Musa dulu ya. Terus ketika itu kalau orang tidak percaya kepada Taurat maka orang itu kafir. Di zamannya Nabi Musa tidak percaya kepada Nabi Musa, orang itu kafir gitu. Nah, setelah zaman Nabi Isa, orang yang tidak percaya kepada Nabi Isa walaupun mengaku-ngaku mengikuti Musa, dia itu tetap kafir gitu. Karena apa? Menolak utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang baru tersebut gitu. Begitu juga setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW itu juga kafir gitu loh Mas. Sama gitu loh Mas, posisinya itu sama. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu percaya kepada Nabi Musa, harus percaya kepada Nabi Ibrahim, harus percaya kepada Nabi Isa gitu loh Mas. Artinya yang mengutus para utusan itu adalah Allah yang sama gitu loh. Allah yang sama gitu loh. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Padahal sudah bolak-balik saya ceritakan tentang ini, tetapi Anda selalu menanyakan hal-hal yang sama gitu. Karena apa? Karena Anda sudah kehabisan bahan sebenarnya gitu loh Mas. Mas, Anda sempat mengatakan begini, loh kalau Al-Quran itu yang menerima wahyunya kan cuma satu orang, sedangkan Bible itu kan banyak sampai 40 orang gitu loh Mas. Yang namanya kitab suci, firman Tuhan itu sumbernya harus dari satu orang gitu.
sumbernya itu harus dari satu orang, maka itu harus dikatakan kitab suci, benar-benar suci. Kalau sumbernya sudah dari banyak orang, itu bukan kitab suci, Mas, tapi hasil musyawarah gitu, hasil mufakat buku. Setelah mencapai kesepakatan, maka ditulis, maka di situ ya tergantung ada 100 orang UKI, 40 orang UKI, itu musyawarah, bukan kitab suci itu, Mas, gitu loh. Kalau kitab suci itu satu orang, kalau Taurat ya dari Nabi Musa tok gitu loh. Kalau Taurat itu gitu loh. Nah, selain daripada Nabi Musa itu bukan Taurat gitu loh. Seperti itu Injil. Kalau Injil ini sebenarnya dari Yesus saja gitu loh. Sumbernya gitu loh. Nah, kalau bukan dari Yesus, bukan kitab suci gitu loh, Mas. Contoh di dalam Bible. Bible itu kan banyak, pendapat Romawi ada di situ. Pendapat tentara Romawi ada di situ juga, pendapat Paulus juga ada di Bible. Paulus juga ada di Bible. Terus Paulus di penjara ada di Bible gitu. Itu bukan kitab suci gitu, Mas, tapi hasil musyawarah gitu. Hasil apa ya? Karena berhubung Paulus itu dulu kan penguasa memang, Mas. Antek-antek penjajah Romawi memang dia itu menguasai, jadi apa dengan mudah apa ya mensesah orang-orang yang memegang Injil selain daripada Injil Paulus gitu. Nah, di sini kan ada maksud, berarti Injil itu banyak sebenarnya gitu loh, Mas, di zaman Paulus itu. Berhubung orang yang menyimpan naskah ahlinya, yang menyimpan naskah asli Injil, dia akan dihukum mati. Maka dari situ orang-orang itu pada takut karena Paulus itu memang penguasa pada saat itu gitu loh, Mas. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ini bukan siapa-siapa, mulai dari satu orang aja yang berdakwah gitu. Kemudian dia itu bertambah lagi istrinya berdua gitu, Islamnya itu. Kemudian tambah lagi sahabatnya bertiga gitu, dan begitu seterusnya, nambah satu gitu loh, Mas. Nah, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW ini bukan benar-benar Nabi, ya sudah hangus dari dulu. Karena memang bukan penguasa, bukan raja, bukan pemimpin Nabi Muhammad itu. Itu loh, Mas. Penguasa-penguasa Quraisy itu sudah beberapa kali mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa? Allah selalu menyelamatkan terus-menerus gitu loh. Karena Allah memang menyiapkan Al-Quran gitu loh, Mas. Beda dengan Paulus. Kalau Paulus kan memang penguasa gitu loh. Jadi siapapun yang memegang naskah asli Injil, maka dia itu akan disesah, didatangi ke rumah-rumah ibadah oleh Paulus, disesah, dihukum mati bahkan kalau berani menyimpan naskah aslinya, kan begitu. Nah, ini bedanya gitu loh, Mas. Penguasa Paulus gitu loh, gitu loh. Mudah-mudahan Anda paham ya tentang apa ya kitab suci tadi, sumbernya satu orang. Kalau Bible banyak orang gitu loh, maka Bible itu bukanlah kitab suci, tetapi hasil musyawarah aja, musyawarah para penguasa gitu aja ya. Terus kemudian Anda mengatakan apa ya lagi ya, Mas, Anda sempat mengatakan sebenarnya Nabi Musa dan Nabi Isa itu cukup sudah gitu, Mas. Nabi Isa tidak pernah mengatakan terakhir itu adalah Nabi Isa, tidak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Bahkan Yesus memberi tanda-tanda sebenarnya gitu. Begini ya, kalau saya tidak pergi kepada Bapa, penghibur itu tidak akan datang gitu. Artinya apa? Kalau Injil itu masih ada, Al-Quran tidak akan ada gitu, Mas. Maka Yesus dan Injil ini harus pergi dulu, baru Nabi Muhammad itu akan datang gitu. Ini tanda-tanda bahwa Yesus pun memberitahu kepada Anda gitu sebenarnya gitu. Cuman Anda kurang peka di sini gitu. Anda ini kurang peka, makanya Anda ini nggak bisa memahami gitu. Karena Anda terobsesi sama dogma gitu. Seandainya Anda paham, peka terhadap semua ucapan Yesus, insya Allah Anda ini akan memahaminya gitu loh, Mas.
Yesus tidak pernah mengajarkan cukup, nggak ada nabi lagi, nggak pernah mengajarkan seperti itu, Mas. Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan pernah ada nabi lagi dan tidak ada seorang utusan lagi, gitu loh. Itu pesan nabi terakhir dan utusan terakhir, gitu loh, Mas. Nabi Muhammad gitu. Nabi-nabi zaman dahulu gak ada mengatakan berpesan seperti itu, gitu loh, Mas. Karena apa? Karena memang masih ada nabi, masih udah ada utusan lagi, gitu loh. Nah, setelah utusan itu terakhir, setelah utusan terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan ada nabi lagi dan tidak ada utusan lagi, gitu. Nah, jika ada seorang mengaku-ngaku nabi lagi, maka dia itu palsu, gitu loh, Mas. Karena Nabi sudah memberikan pengetahuan kepada kita, gitu loh, sebagai umat Islam, gitu loh, Mas. Nah, makanya jangan Anda menutup pikiran Anda hanya karena gaji, hanya karena uang. Anda karena memikirkan uang, gitu loh, Mas. Jangan, gitu. Apa akibatnya? Anda yang disiksa nanti selama-lamanya, abadi, gitu loh, Mas. Coba Anda bayangkan gini, kalau Anda dihantam linggis, dihantam gitu, terus kemudian Anda ini sakit kan, gitu, Mas. Tetapi kalau pas meninggal itu sudah nggak ada sakit lagi, gitu, Mas. Tetapi kalau nanti setelah kematian Anda itu dihantam beberapa kali, disiksa beberapa kali karena keingkaran Anda kepada Allah, maka apa? Maka Anda ini hidup terus, gitu loh. Sakitnya pancet, hidupnya terus, gak mati-mati, gitu. Mau minta tolong kepada siapa Anda, Mas, gitu loh. Mau minta tolong ke siapa Anda? Gak ada yang, bahkan anak istrimu aja gak akan bisa menolong Anda, gitu. Kalau sudah masuk liang lahat, gitu loh, Mas. Gak akan ada yang bisa menolong, gitu loh. Kecuali sekarang ini Anda sendiri bertobat, Anda sendiri mencari kebenaran itu, gitu loh, Mas. Itu yang bisa menolong Anda, gitu loh, Mas. Nah, kalau Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi mu'alaf, maka seluruh dosa-dosa Anda yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni. Ketika Anda membaca syahadat, maka murni di situ dosa Anda. Anda menjadi orang yang bersih, tidak punya dosa sama sekali, gitu. Dan semua amal baik yang Anda pernah lakukan mulai sejak dulu sampai sekarang itu dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh, Mas. Nah, asal jangan musyrik lagi, gitu loh. Anda harus benar-benar belajar, gitu loh. Jadi semuanya, hartanya, gajinya itu gak akan bisa menolong Anda, Mas. Sia-sia kalau Anda masih kafir, masih ingkar kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, gitu loh, Mas. Nah, seharusnya Anda meneliti di dalam kitab sucinya, gitu loh, Mas. Kalau memang kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak mengandung kesalahan apapun, berarti dia itu sebenarnya sudah benar, gitu loh, Mas. Sebenarnya mudah untuk percaya kepada Al-Quran ini, gitu. Kalau Anda memang benar-benar netral, gitu, Mas. Coba bandingkan di Bible, banyak sekali kontradiksi di dalam Bible, gitu. Banyak sekali kerancuan di dalam Bible, gitu. Itu bukti bahwa Bible itu hanya sebatas karangan manusia aja, gitu, Mas. Beda dengan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, gitu. Tetapi Al-Quran pun mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang pun tidak satu pun orang yang mampu membuktikan bahwa Al-Quran itu mengandung kesalahan. Gak ada, Mas, sampai sekarang, gitu. Beda dengan Bible. Bible itu seabrek kesalahannya, gitu loh, Mas. Semua orang bisa mampu menunjukkan, gitu loh, Mas, kesalahan di dalam Bible itu, gitu loh. Kenapa Anda masih ragu, gitu loh? Anda masih memilih gajinya, takut kehilangan gaji, gitu maksud Anda. Mas, itu ya, gaji itu tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Kalau kamu misalkan nanti kalau sudah umur 65, kalau sudah umur 70 saya bertobat gitu misal.
Iya kalau umur kamu sampai ke situ. Tapi kalau Anda meninggal besok, gitu umpamanya, ya Anda gak bisa bertobat lagi, terlambat gitu loh Mas. Maka dari situ segeralah bertobat, Anda ini segeralah mencari tentang kebenaran gitu loh Mas. Gak usah menolak, tetapi Anda ini bukan menolak karena menemukan kesalahan, tetapi menolak karena apa? Karena faktor Anda mempertahankan ego Anda gitu loh. Anda demi gaji Anda tetap gitu. Hanya itu aja sebenarnya gitu loh Mas. Itulah yang kadang-kadang membuat manusia itu jadi tersesat ya, gara-gara seperti itu gitu loh Mas. Walaupun Al-Quran, walaupun Islam itu tahu bahwa Islam ini benar, tapi orang itu kadang tidak mempunyai kemampuan untuk untuk memberanikan diri gitu. Karena apa? Ya karena memang semuanya itu nanti bagaimana memikirkan ini, bagaimana anaknya, bagaimana gajinya, bagaimana ini gitu loh. Itu yang dipikirkan gitu loh Mas. Sebenarnya begini, kalau memang Anda memang tahu tentang kebenaran, maka ajak istri Anda ini, ajak anak-anak Anda ini untuk masuk ke surga gitu loh. Jangan biarkan istri Anda masuk neraka, jangan biarkan anak-anak Anda ini kecebur ke neraka gitu loh. Tarik sama Anda, mari kita sudah menemukan kebenaran gitu loh. Jangan biarkan Mas gitu. Kalau Anda ini ya membiarkan semua ini, Anda ini bukan hanya ini 2 kali lipat, karena Anda sudah tahu kebenaran tetapi Anda itu masih saja menolak gitu. Ini sama aja Anda mengajak istri dan anak-anak Anda ini meloncat ke jurang gitu loh Mas. Hanya demi apa? Hanya demi gaji yang enggak seberapa itu gitu. Itu yang perlu Anda pikirkan gitu loh Mas. Ya mudah-mudahan paham ya. Mas, Anda sempat mengatakan Nabi Muhammad SAW yang mengangkat ini siapa gitu. Mas, saya tanya juga, Nabi Musa yang mengangkat siapa? Terus Nabi Isa atau Yesus itu yang mengangkat itu siapa gitu loh. Sama pertanyaannya gitu Mas. Artinya Allah yang mengangkat menjadi seorang nabi, Allah yang mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi seorang rasul. Di dalam Al-Quran pun ada. Di dalam Al-Quran sudah tertera, maka Muhammadun aba ahadum min rijalikum illa Rasulullah gitu. Rasul, Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul gitu. Itu tertera di dalam firman Allah itu sendiri gitu. Itu yang perlu Anda ketahui gitu loh Mas. Mas, Nabi Muhammad SAW Anda mengatakan tidak bisa untuk Nabi seluruh umat manusia Mas gitu nah. Yesus sendiri itu mengatakan aku diutus hanya untuk Bani Israel saja gitu loh. Hanya untuk Bani Israel saja, atau biar bangsa-bangsa jangan menyimpang ke bangsa-bangsa lain gitu loh. Artinya bangsa-bangsa di situ adalah bangsa-bangsa yang ditunjuk kepada oleh Yesus, yaitu ke-12 bangsa-bangsanya sendiri, yang ditunjuk oleh Yesus yaitu kepada ke-12 muridnya gitu. Tetapi jangan menyimpang ke bangsa-bangsa lain selain daripada Israel itu sendiri. Yesus pun juga begitu Mas. Yang disebut dulu kan ini, dan suku itu disebut bangsa-bangsa karena bangsanya ini ke-12 suku ini disebut itu bangsa juga, terus suku ini disebut bangsa juga gitu. Ini seperti zaman kerajaan dulu di Indonesia ini Mas gitu. Madura bangsa sendiri, Jawa bangsa sendiri, Aceh bangsa sendiri. Karena apa? Karena mempunyai kebijakan sendiri-sendiri, rajanya pun sendiri-sendiri gitu. Makanya disebut bangsa-bangsa Indonesia ini banyak gitu loh Mas. Kan gitu Mas. Karena dulu itu bangsa seperti sekarang ini gak ada gitu loh Mas. Kalau kita ingin paham tentang bangsa-bangsa yang ada di dalam Bible, seharusnya kita itu kembali kepada konteks
Di mana Yesus itu mengatakan gitu loh. Berarti dulu kan gak ada PBB seperti sekarang gitu loh. Makanya raja-raja kecil itu disebut bangsa sendiri gitu loh. Makanya 12 bangsa suku muridnya itu 12 suku itu disebut dia 12 bangsa gitu loh. Tetapi jangan menyimpang ke bangsa lain gitu loh. Itu sudah jelas Yesus itu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu nyata, ajaran Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin, itu alam untuk alam semesta alam gitu, untuk semesta alam ini. Nah, jika orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang itu kafir gitu loh mas, pasti masuk neraka gitu loh mas. Itu yang perlu Anda ketahui. Jangan apa ya, mempertahankan ego gitu mas. Walaupun Anda tahu kebenaran tetapi Anda ego. Itulah kenapa iblis itu selalu apa? Ayo pertahankan egomu. Ayo gitu. Di sini saya dialog ini bukan mencari menang dan kalah gitu mas. Tujuan saya ini bukan mencari menang dan kalah. Lawan dialog saya mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Anda ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Dosa Anda semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Anda menjadi mu'allaf gitu loh. Ketika Anda menjadi seorang muslim gitu loh Mas. Bukan saya mencari menang dan kalah, tetapi faktanya begini mas. Seandainya Al-Quran ini bukan firman Allah, maka saya tidak akan mampu menjawab seperti ini gitu mas. Karena apa? Karena semua jawaban itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam ajaran Islam. Maka saya hanya tinggal membaca aja gitu loh mas. Semua sebelum Anda bertanya, saya tinggal membaca aja gitu loh. Di dalam Al-Quran itu ada jawabannya gitu loh. Semuanya lengkap. Sebelum Anda bertanya, Al-Quran ini sudah memberikan jawaban. Ajaran Islam ini sudah memberikan jawaban lengkap gitu loh. Makanya apapun yang Anda tanyakan itu tinggal mencari jawabannya di dalam ajaran Islam itu sendiri gitu. Karena apa? Lengkap gitu loh di dalam ajaran Islam ini gitu loh mas. Beda dengan ajaran Kristen Anda. Ketika saya bertanyakan, Yesus kan gak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kok Anda Tuhan kan? Itu kan asumsi. Nah, Anda tidak akan bisa menjawab. Paling jawabannya asumsi juga gitu. Itu yang perlu Anda pelajari juga gitu loh mas. Ayolah, kita itu harus sportif gitu loh mas. Saya ini ya bukan untuk menang kalah dalam dialog dengan Anda. Saya ini hanya kasihan. Karena berhubung saya sudah kenal dengan Anda, mudah-mudahan Anda ini menjadi mualaf karena berkah bulan Ramadan ini, sehingga dosa-dosa Anda ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Anda menjadi orang yang bersih gitu loh mas. Dan semua amal ibadah Anda akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala jika Anda membaca dua kalimat syahadat, asal jangan musyrik lagi gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui juga mas. Mas Anda sempat menyinggung Israel, harus ikut Israel apa segala macam mas. Di dalam Bible itu sendiri sudah dikatakan sebenarnya mas, Israel itu akan menjadi kota yang terbuang gitu loh. Akan menjadi kota yang ditinggalkan Tuhan gitu loh. Dan akan diberikan kepada bangsa lain gitu loh mas. Nah bangsa lain di sini apa? Semua keturunan Abraham, bahkan Yesus kan, Abraham, Nabi Ibrahim itu kan dijanjikan dari Ismail ini menjadi beberapa raja gitu. Kemudian yang dari Nabi Ishak itu menjadi Israel kan begitu. Kemudian yang dari Ismail menjadi Arab kan begitu. Nah kalau sudah Israel dicabut, berarti kan dari keturunan Abraham yang dari Ismail ini gitu loh mas. Nah, yang dari Nabi Ismail ini adalah kota Arab gitu loh mas. Hanya dua ini sebenarnya gitu loh mas.
Kalau Yahudi, kalau kota Israel itu sudah berulang-ulang diturunkan Nabi, tetapi masih bebal aja orang Israel, maka Allah kemudian memberikan itu kepada keturunan Abraham yang dari Nabi Ismail gitu. Yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi dari Arab itu selain Nabi Muhammad SAW yang keturunan Nabi Ismail gitu loh. Makanya keberkahan kota Yahudi, keberkahan kota Israel itu dicabut gitu dan diberikan kepada saudaranya, yaitu saudaranya Israel siapa ya? Saudaranya Israel itu ya ini ya Arab gitu loh. Karena Abraham itu punya menjadi bangsa Arab dan menjadi orang Israel. Ini sebenarnya saudara, sama-sama keturunan Abraham gitu loh, bersama-sama keturunan Nabi Ibrahim, kan begitu. Mas, Anda mengatakan, kalau Tuhan itu Yahweh apa segala macam. Mas, saya sudah katakan bolak-balik, Yahweh itu kan bahasa huruf Yothifafi kan gitu ya. Itu huruf gitu loh Mas. Tidak ada yang berani mengatakan, artinya gak ada yang tahu itu Mas. Nama Tuhannya itu gak ada yang tahu. Kenapa ya Yahweh itu gitu. Apa itu? Ya gak tahu gitu. Semua yang diambil dari yang itu cuman kata ganti daripada Yahweh gitu loh. Semuanya gitu loh. Termasuk Adonai, Elohim, apa segala macam itu semua kata ganti daripada Yotzifafi itu. Daripada Yahweh itu gitu loh. Hanya kata ganti Mas. Karena apa? Karena orang Yahudi tidak tahu nama yang sebenarnya, maka diberi nama ganti daripada Yahweh. Tujuannya ya kepada Yahweh, cuman namanya itu sebagai kata ganti aja gitu loh. Nah, kemudian setelah zaman Al-Quran, maka Allah menyatakan wa ana rabbi, dan saya ini adalah Tuhanmu kan. Artinya Allah itu adalah Tuhan. Nama Tuhan itu adalah Allah, itu dinyatakan di dalam Islam, di dalam Al-Quran gitu loh. Nah, sementara di dalam kitab yang dulu itu Yahweh apa segala macam gitu. Padahal Yahweh itu tidak ada yang tahu gitu loh. Jangan disebut dengan sembarangan, makanya menggunakan kata ganti karena tidak satu pun orang Yahudi yang tahu. Maka kemudian menggunakan kata ganti gitu loh. Sehingga apa? Kata gantinya ini Yahweh. Yahweh ini sebenarnya apa? Sebenarnya itu bukan Yahweh itu sebenarnya, cuman mengambil dari peninggalan Babilonia zaman dulu gitu loh. Zaman orang yang menaklukkan Israel itu. Yahweh gitu loh Mas. Penyembah. Sebenarnya dia ini mengambil dari kata itu gitu Mas. Yahweh itu bukan kata ganti yang diambil dari penguasa gitu loh. Nah, Elohim ini sendiri sebenarnya itu masih rancu gitu loh Mas. Kenapa? Karena Elohim ini tergantung bagaimana dipakainya, kan begitu. Contoh, kalau seorang hakim pun, seorang penguasa pun bisa dikatakan Elohim gitu loh Mas. Bukan nama Tuhan Elohim, cuman sebagai kata ganti aja gitu loh. Hasim pun juga itu sebagai kata ganti daripada Yahweh, hanya kata ganti karena tidak tahu mengucapkan Yahweh maka menggunakan kata ganti gitu loh Mas. Hanya kata ganti gitu. Nah, di dalam Islam kemudian Allah menyatakan namanya bahwa Tuhan itu adalah sang pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Maka kemudian umat Islam menjadi tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah gitu. Itu yang perlu Anda ketahui juga Mas gitu loh. Mas, kalau Anda mengatakan kalau merujuk begini Mas, kalau merujuk kepada bahasa asli
kepada bahasa asli yang diucapkan, maka apa? Maka Anda ini gak punya Tuhan, Mas, gitu. Karena apa? Mau menyebut Tuhannya wis gak tahu, namanya Wiha itu apa gak tahu gitu. Makanya dia banyak orang Yahudi itu menggunakan kata ganti daripada Wiha ini karena gak ada yang tahu memang gitu loh, Mas. Mas, Anda apa ya tadi ya? Anda selalu mengatakan berulang-ulang Nabi Muhammad SAW membenci Israel. Tidak ada yang membenci Israel, itu tidak ada gitu loh, Mas. Cuman Nabi Muhammad SAW mengajak orang itu agar supaya tidak menyembah berhala gitu loh, Mas. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW ini diutus kepada seluruh alam semesta gitu loh, Mas. Makanya biar itu mengenal Allah gitu, makanya diajak gitu. Nah, kan orang Israel ini menolak gitu, Mas. Ya menolak, menentang. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad yang ditolak, Yesus sendiri, Nabi Isa sendiri, terus kemudian Nabi Musa itu ditolak oleh orang Israel itu sendiri gitu loh, Mas. Bukan hanya Nabi Muhammad yang ditolak gitu. Nah, setelah diperingatkan begitu, bukan berarti Nabi Muhammad membenci gitu loh. Sama juga seperti Nabi Musa, sama juga seperti Nabi Isa, sama juga seperti Yesus gitu. Bukan berarti membenci, tetapi memperingatkan agar orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya agar selamat gitu aja sebenarnya gitu loh. Gak ada yang membenci di sini gitu loh, Mas. Kalau bicara tentang Anda mengatakan Al-Quran membenci membenci Israel segala macam, membenci Yahudi, Mas. Kalau Anda menuduh membenci, maka biang dari kebencian itu sebenarnya banyak sekali tertulis di dalam Bible Anda sendiri gitu. Saya bahkan membaca banyak sekali Bible yang mengatakan Yahudi, Israel itu adalah orang yang tegar tengkuk, orang yang pembangkang, orang yang kafir dan seterusnya. Banyak sekali di dalam Bible itu gitu loh, Mas. Itu kalau Anda katakan membenci, ya itu membenci juga Bible itu. Bible aja membenci orang Yahudi, orang Israel gitu loh. Bible sendiri gitu loh. Itu perlu Anda ketahui juga gitu loh, Mas, biar Anda nggak asumsi terus gitu loh. Mas, Anda mengatakan Tuhannya Nabi Muhammad beda dengan Nabi Musa. Mas, saya sudah katakan bahwa Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Muhammad SAW itu adalah Tuhan yang sama gitu loh, Mas. Tuhan yang sama, yang beda itu Anda. Karena apa? Karena Anda ini terpengaruh oleh Paulus gitu loh. Paulus ini siapa sih gitu loh. Kalau saya baca profilnya, Paulus ini adalah musuh Yesus gitu. Dan pertemuan yang mengaku-ngaku ketemu Yesus pun itu janggal gitu loh, Mas. Bagaimana saya mengatakan janggal gini? Ketika Paulus itu berjalan ingin membantai pengikut Yesus, maka di tengah jalan dengan prajuritnya membawa prajurit semuanya gitu loh. Membawa prajurit, maka di tengah perjalanan melihat sinar, gitu. Paulus langsung berkata begini, "Siapakah engkau Tuhan?" gitu. Nah, coba Anda bayangkan, belum tahu siapa yang datang, Paulus sudah berani mengatakan dia itu Tuhan gitu. Nah, bagaimana kalau iblis yang datang gitu kepada Paulus untuk memberikan caranya gitu? Bagaimana? Maka kalau sampai iblis memanfaatkan situasi seperti ini, maka Anda pun ikut Paulus yang menuhankan iblis tersebut gitu. Karena Paulus tidak menguji roh yang datang gitu. Kalau Yesus kan enggak, Mas. Yesus itu masih menguji dulu. Iblis datang, kemudian Yesus itu sampai puasa 40 hari dibawa-bawa iblis kelaparan gitu, Mas. Kelaparan gitu. Kemudian setelah Yesus habis puasa 40 hari, maka iblis itu diusir oleh Yesus gitu loh. Diusir karena Yesus tiap hari itu menguji iblis itu. Apakah ini siapa yang datang ini gitu. Nah, kemudian setelah Yesus tahu bahwa yang datang itu iblis, maka Yesus berkata, menyebut nama Allah di situ gitu loh.
Yesus itu menyebut nama Allah, maka iblis akhirnya lari terbirit-birit gitu. Yesus mengatakan, nyahlah kamu iblis, sembahlah Allah saja yang esa gitu, hanya kepada Dia saja kamu berbakti itu. Nah disitulah ketika Yesus menyebut nama Allah, maka iblis lari tunggang langgang. Dari awalnya gak takut sama Yesus iblis itu, malah Yesus itu mau dibunuh, mau dilempar ke jurang. Terus kemudian Yesus itu malah ditawarin, Yesus, kamu akan, kalau kamu menyembah saya, akan kuberikan kerajaan dunia. Gitu. Artinya dunia itu memang identik dengan iblis gitu mas. Makanya dari situ iblis itu selalu memberatkan dunia ini kepada orang yang ingin disesatkan gitu. Yesus pun juga begitu, ditawarkan kerajaan, seluruh kerajaan dunia oleh iblis gitu. Kalau Yesus itu menyembah iblis gitu, ternyata Yesus menolak gitu. Kan gitu. Nah beda dengan Paulus. Ketika misalkan gini ya, umpamanya gini ya, umpamanya iblis ini yang datang ke Paulus iblis misalkan. Nah ketika yang datang ke Paulus ini adalah iblis yang menyamar menjadi terang, maka apa yang terjadi? Paulus langsung menerima gitu loh. Siapakah engkau Tuhan? Gitu. Nah belum tahu siapa yang datang, Paulus sudah berani mengatakan yang datang itu Tuhan. Nah hal-hal seperti ini dimanfaatkan oleh iblis gitu loh. Akhirnya diberi cara sama iblis itu, dibisikkan kepada Paulus, kamu menyamar aja kalau ingin berhasil, kalau ingin berhasil menyesatkan pengikut Yesus, kamu gak usah kejam-kejam gitu, cuman ikuti cara aku aja gitu. Kamu ini memakai nama Paulus, kemudian kamu ini memakai nama Yesus gitu loh. Jadi nama Yesus itu digunakan untuk menyesatkan, memakai nama Yesus hanya untuk menyesatkan gitu loh. Nah kenapa saya bilang begitu? Karena ajarannya pun beda gitu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Paulus, apa yang terjadi gitu? Paulus pun dia tuh menggandeng Yesus terus gitu. Padahal sudah diperingatkan, orang yang memakai namaku, akulah dia, maka dia itu si penyesat itu gitu. Nah, siapa yang memakai nama Yesus? Si Paulus gitu. Itu yang perlu Anda ketahui gitu loh mas. Mudah-mudahan Anda paham sampai di sini ya. Mas gini ya, Anda selalu mengatakan siapa yang mengangkat Nabi Muhammad SAW, maka saya jawab Allah. Karena di dalam Al-Quran itu ada, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum illa Rasulullah. Artinya yang mengangkat Nabi sebagai Rasul itu adalah Allah itu sendiri gitu loh. Nah pertanyaan sekarang gini, siapa yang mengangkat Yesus jadi utusan gitu? Dan siapa yang mengangkat Nabi Isa jadi utusan? Dan siapa yang mengangkat Nabi Musa jadi utusan Tuhan gitu? Siapa? Yaitu Allah juga gitu loh mas, sama gitu loh, sama Allah juga. Nah sekarang begini mas, sekarang ini lihat kitab sucinya gitu loh. Apakah kitab sucinya ini terlalu banyak kontradiksi, terlalu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Yesus sendiri. Nah ini seharusnya bisa kita cerna gitu loh dari kitab sucinya gitu. Nah ternyata di dalam Bible itu ternyata terlalu banyak kisah-kisah Paulus itu gitu loh. Bahkan Paulus di penjara dikatakan kitab suci. Kitab suci itu kan seharusnya firman, ucapan Tuhan seharusnya gitu. Kok ucapan Paulus ada di Bible gitu? Apakah Paulus itu Tuhan sehingga ucapannya disebut kitab suci juga gitu? Inilah yang menyimpang sebenarnya gitu loh mas. Nah kalau saya baca di Korintus 4 itu ya, ayat berapa ya lupa ya. Kalau nggak salah 15 paling lupa. Maaf kalau salah dibenarkan. Tapi Paulus intinya begini, Paulus ini walaupun kamu mempunyai beribu-ribu pengajar, bukan berarti kamu punya banyak bapak gitu.
Bukan berarti kamu punya bapak. Akulah bapakmu yang ada di dalam Kristus Yesus oleh Injil yang aku ajarkan. Artinya seolah-olah di sini banyak Injil pada zaman itu gitu. Oleh Injil yang aku ajarkan. Artinya selama Bapak David ini mengikuti Injil yang Paulus ajarkan, artinya bapak yang ada di dalam Kristus Yesus itu adalah Paulus gitu. Akulah bapakmu, kata Paulus, yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya selama ini Bapak David mengatakan Bapak dan Yesus, Bapak dan anak, Bapak dan anak. Bapak yang ada di dalam Kristus Yesus itu adalah Paulus itu sendiri gitu. Secara tidak langsung Bapak yang dimaksud oleh Paulus adalah Bapak yang ada di dalam Kristus Yesus gitu. Dialah Paulus gitu. Satu-satunya akulah bapakmu. Ini Paulus satu-satunya Bapak yang ada di dalam Kristus Yesus gitu. Oh, Bapak yang di surga, nah itu Paulus itu gitu. Karena Paulus sendiri mengaku, akulah bapakmu yang ada di dalam Kristus Yesus gitu. Ya, mudah-mudahan paham juga Pak David sampai di sini ya. Mas, Anda mengatakan tidak boleh Nabi itu untuk seluruh dunia. Itu tidak boleh. Anda mengatakan begitu. Mas, yang tidak memperbolehkan itu siapa gitu? Siapa yang tidak memperbolehkan? Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan yang terakhir kepada umat seluruh alam semesta ini gitu. Dan setelah itu tidak ada nabi, tidak ada utusan lagi, tidak ada kitab suci lagi setelah ini gitu loh. Maka Al-Quran ini adalah kitab suci yang terakhir gitu. Nah, jika Mas David ingkar kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Qurannya, maka Pak David ini sama aja itu ingkar kepada Nabi Isa di zaman Nabi Isa gitu loh. Artinya kafir, sama-sama kafir kalau Pak David tidak menerima gitu loh. Mas, Anda mengatakan apa ya? Anda juga sempat mengatakan Yesus itulah yang Tuhan. Mas, sebenarnya gini, Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, jika Anda menuhankan Yesus itu hanya asumsi Anda sendiri gitu loh, Mas. Nah, jika Anda tidak merasa itu asumsi, berarti Anda mengikuti asumsi orang lain yang ditulis gitu. Asumsi orang lain, anggaplah gini, asumsi Paulus gitu ya, anggaplah gitu. Asumsi Paulus, kemudian asumsi tersebut dicatat gitu loh sama Paulus. Jadi kitab suci. Maka Anda mengikuti asumsi Paulus yang dicatat itu gitu loh, Mas. Anda hanya mengikuti asumsi orang lain gitu aja ya. Mudah-mudahan paham ya sampai di sini ya. Mas, Anda sempat ini lagi, Mas. Apa ya? Menurut saya Anda ini cuma menuduh tanpa dasar gitu. Nabi Muhammad SAW itu apa ya? Sehingga orang Arab menjadi 100% Muslim ini karena apa ya? Perang apa segala macam gitu. Mas, saya sudah bilang kepada Anda, mengatakan kepada Anda, Nabi Muhammad SAW berangkat dari seorang diri. Nabi Muhammad itu bukan orang kaya. Nabi Muhammad itu bukan orang berpengaruh, bukan pemimpin gitu. Pemimpinnya ada di situ, presidennya di Arab Saudi itu ada gitu, rajanya, ketuanya, tokohnya itu ada semua gitu. Nabi Muhammad SAW berangkat dari bawah gitu loh, Mas. Dari satu orang kemudian menjadi apa? Menjadi 2 orang, kemudian menjadi 3 orang, percaya satu demi satu, satu persatu. Karena apa? Karena melihat ajaran Nabi Muhammad SAW gitu. Karena yang diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah akhlak gitu loh, Mas. Nah, dari akhlak inilah kemudian Nabi itu sangat dipercayai, dikagumi oleh orang-orang di kalangan Arab itu sendiri gitu. Sehingga ketika orang itu menyebut nama Nabi Muhammad SAW, orang itu sudah tahu bahwa orang ini tidak pernah berbohong sama sekali gitu. Makanya kemudian ada banyak orang Islam itu, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir itu berbondong-bondong masuk Islam gitu loh, Mas.
orang yang menolak ini ya memang ada gitu loh Mas. Yang menolak ini memang ada, seperti Anda ini orangnya gitu loh. Seperti Anda ini menolak karena bukan karena salah, bukan karena ada kesalahan, tapi karena berdasarkan asumsi, berdasarkan apa ketidaksukaannya aja akhirnya Anda menolak gitu. Bukan karena menemukan kesalahan ini Anda menolak gitu loh. Sama seperti Anda ini sebenarnya gitu loh. Mas, Anda sempat mengatakan Islam itu dikembangkan dengan perang. Saya sudah katakan bolak-balik. Kalau Anda berbicara tentang Islam itu dikembangkan dengan perang, seharusnya Anda mengaca kepada diri Anda sendiri, tentang kepada agama Anda sendiri gitu, Mas. Kristen itu dipegang Romawi dulu gitu loh, Mas. Romawi itu siapa? Romawi itu penjajah gitu loh, Mas. Penjajah. Sehingga Kristen itu justru timbulnya dari orang-orang Romawi itu gitu loh Mas. Penjajah itu gitu loh Mas. Kemudian kita berkaca di Indonesia. Di Indonesia ini siapa? Gitu loh. Apakah umat Islam pernah menopeng pada penjajah kemudian? Enggak ada Mas. Tetapi kalau Kristen itu Portugis, itu Kristen. Belanda itu Kristen gitu loh. Yang menjajah Indonesia ini Kristen gitu loh Mas. Kalau Anda bicara tentang tentang Islam dikembangkan dengan perang, ternyata Kristen sebenarnya yang dikembangkan dengan perang itu. Selalu menopeng kepada kekuasaan orang Kristen ini gitu loh. Selalu mendompleng pada yang penguasa gitu. Karena misinya memang salah satunya di situ ada di situ gitu loh Mas. Itu yang perlu Anda ketahui juga gitu. Nah, kalau kita bicara perang, maka sebenarnya Bible itu adalah biang daripada kekejaman peperangan itu. Kenapa? Karena di dalam Bible itu tanpa ampun gitu loh Mas. Orang hamil suruh bunuh, anak-anak suruh dibunuh semuanya gitu loh. Binatang-binatangnya pun tidak boleh ada yang tersisa gitu loh. Ini kan kejam banget gitu. Tetapi kalau di dalam ajaran Islam, aturan perang di dalam Islam itu tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang hamil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh orang yang tidak berdaya gitu loh. Itu loh. Itu prinsip di dalam Islam. Artinya walaupun musuh itu kekar, ketika tidak diberdaya, maka jangan dibunuh gitu loh Mas. Ini aturan di dalam ajaran Islam tentang perang gitu loh Mas. Mas, Anda mengatakan orang Islam itu mengikuti cara-cara orang Kristen. Mas, cara-cara orang Kristen lihat di Indonesia gitu loh. Cara-cara orang Kristen itu apa? Menopang pada penjajah gitu loh, yaitu bersamaan datangnya sama penjajah itu, karena memang penjajahnya itu adalah agama Kristen gitu kan gitu Mas. Yang menjajah Indonesia itu Kristen gitu, Portugis, Belanda gitu Mas. Dan Kristen ini menopang kepada penjajah itu gitu loh. Itu yang seharusnya Anda pelajari juga gitu loh Mas. Anda itu jangan jangan harus kalau mau berdialog gitu ya, jangan terus menuduh. Sementara di dalam agama Anda sendiri seperti itu gitu loh Mas. Ya mudah-mudahan Anda paham sampai di sini dulu. Mas, Anda bertanya gini, apakah Abraham dan Ibrahim itu sama? Gitu, menurut saya gitu loh. Mas, sebenarnya saya ini tidak percaya Abraham siapa. Yang saya kenal itu Nabi Ibrahim. Juga saya tidak percaya Yesus gitu loh Mas. Tetapi saya percaya Nabi Isa gitu loh. Nah, setelah saya lihat, setelah saya teliti, setelah saya kok ada kemiripan tentang Abraham misalkan dengan Ibrahim. Anaknya kok sama, dia itu mempunyai anak Ismail dan kemudian mempunyai anak Ishak gitu loh. Nah, ini pasti
kemungkinan ini adalah orang yang sama gitu loh. Namun saya sendiri tidak percaya Abraham gitu loh. Saya percaya Nabi Ibrahim karena sesuai dengan ajaran yang saya anuti gitu loh. Tetapi kalau saya berkata Abraham, itu saya menuju kepada Bible Anda itu sendiri, kan begitu. Dan juga tentang Nabi Isa dan Yesus. Di dalam Islam nggak kenal nama Yesus itu Mas gitu. Tetapi di sini kok ini apa ya, ada kemiripan gitu loh. Ada kemiripan. Bisa jadi ini orang yang sama, bisa jadi juga orang berbeda gitu. Kenapa? Karena saya tidak tidak percaya Yesus gitu loh Mas. Tetapi saya yang percaya adalah Nabi Isa gitu loh. Itulah. Nah, ketika saya misalkan berbicara tentang Yesus, maka saya sedang berbicara sesuai konteks di dalam Bible itu sendiri gitu loh Mas. Itu yang perlu saya jawab gitu loh. Dan Anda sempat mengatakan begini, Anda sempat mengatakan Muslim itu cuma klaim gitu. Nah, kalau Anda mengatakan sebuah Muslim adalah ngeklaim, sebenarnya Anda berkaca pada diri Anda sendiri Mas. Yang mengklaim itu Anda sebenarnya. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, kemudian Anda Tuhankan gitu. Itu kan klaim namanya Mas. Klaim sepihak gitu. Jadi apa yang tidak pernah Yesus ajarkan, Anda seolah-olah Anda itu mengikuti Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu gitu. Ini kan penyimpangan sebenarnya gitu, penyimpangan gitu. Menyimpang dari apa yang Yesus katakan, menyimpang dari apa yang Yesus ajarkan gitu. Ya tetap Anda akan ditolak oleh Yesus itu sendiri nanti, itu loh Mas. Mas, Anda mengatakan, oh banyak kayak orang jualan kecap, semua kecapnya itu nomor 1, kan begitu Mas. Nah, kita kalau ingin tahu semua kecap itu nomor 1, maka kita teliti kecapnya gitu Mas. Artinya begini. Nah, kalau kecapnya itu ternyata bukan kecap, ternyata isinya cuma tomat gitu Mas, apa segala macam, maka jangan diklaim itu kecap gitu Mas. Artinya begini, isinya itu tomat, tetapi mengatakan, oh ini kecap nomor 1 gitu. Ternyata isinya tomat palsu gitu loh. Ini tidak ini klaim semata, mengeklaim bahwa tomat itu kecap gitu. Itu klaim semata Anda gitu. Sama dengan ketika Yesus mengajarkan tentang Tuhan gitu. Tentang Tuhan, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi Anda mengklaim itu Tuhan gitu. Nah, ini kan klaim, asumsi Anda, maka Tuhan Anda ini palsu gitu, sama kayak kecap tadi. Ternyata isinya itu bukan kecap, tetapi Anda mengklaim itu kecap gitu loh. Padahal tomat gitu loh. Nah, umat Islam kan tahu, Mas David, itu tomat, itu bukan kecap gitu loh. Berhubung Anda mengikuti asumsi orang lain, oh itu kecap, lihat gitu, kecap tuh gitu. Asumsi seperti itu Anda ikuti, maka apa? Anda akhirnya percaya bahwa tomat itu adalah kecap gitu, padahal tomat gitu. Nah, itu yang disebut dengan klaim gitu. Anda ini hanya mengklaim tomat sebagai kecap gitu aja. Nah, begitu juga ya, dengan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi Anda mengklaim itu Tuhan gitu loh. Ini kan klaim semata Anda ini sebenarnya gitu loh. Mas David, begini ya Pak David. Anda kembali lagi bertanya tentang surat Quraisy gitu. Surat Quraisy itu teguran kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang Quraisy itu disebut kafir gitu. Dan surat Quraisy itu teguran kepada orang-orang kafir. Artinya begini, Nabi Muhammad SAW ini menegur dengan surat Quraisy tersebut gitu. Artinya begini, ibarat gini ya, Anda orang Quraisy gitu loh. Saya ini misalkan saya ini sebagai penegur gitu. Nah, kemudian saya mengatakan, Pak David, Anda ini jangan menyembah Yesus.
Anda ini kafir kalau gitu. Anda ini seharusnya Anda ini menyembah Tuhan yang memberi kamu rezeki, yaitu Allah gitu. Kan gitu. Nah, apakah Anda akan mengatakan saya ini pengikut Yesus juga seperti Anda gitu? Karena Anda menegur Anda, ya itu bukan gitu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy itu ditegur oleh Nabi Muhammad, jangan menyembah berhala kamu gitu. Jangan menyembah sampai menyembah berhala, kamu itu kafir gitu loh. Kalau menyembah berhala, sembahlah pemilik rumah Tuhan, pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Gitu loh. Apakah Nabi Muhammad menyembah Tuhannya orang Quraisy? Ya tidak, karena orang Quraisy itu disebut kafir gitu loh. Disebut kafir gitu loh. Kafir Quraisy gitu loh. Disebut kafir. Makanya diluruskan oleh Nabi Muhammad, buang semua berhala itu, kamu itu gak pantas lo ya, membuat berhala. Kamu itu harus menyembah Tuhan yang memberi kamu hidup, Tuhan pemilik rumah ini gitu. Nah itu kan, itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Ka'bah itu gitu. Nah orang Quraisy ini menyembah patung, menyembah Lata, Uzza dan seterusnya gitu loh. Disebut anak Allah, anak-anak Allah, anak Allah gitu. Sama seperti Anda gitu loh, anak Allah gitu. Yesus anak Allah juga. Sama dengan orang-orang kafir Quraisy itu. Ini anak Allah juga. Ini Allah juga. Sama persis seperti ya iman Anda ini. Makanya ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, kafir Quraisy. Kafir Quraisy gitu loh. Anda ini jangan menyembah berhala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang pemilik rumah ini gitu loh. Bukan berarti Nabi Muhammad menyembah Tuhannya orang Quraisy. Orang Nabi Muhammad sudah menegur dan mengatakan itu kafir kok. Anda mengira mengikuti Nabi Muhammad, gimana logika Anda itu gimana gitu loh. Masa gak jalan logika Anda gitu loh. Ya mudah-mudahan Anda paham ya sampai di sini ya. Terus kemudian Anda sempat menyinggung surat Al-Maidah 116. Kan di situ Allah bertanya Allah bertanya kepada Nabi Isa gitu kan, begitu di isinya begitu. Isa, apakah kamu pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Maka Nabi Isa itu menjawab sendiri seperti itu. Artinya apa? Biar Nabi Isa sendiri yang menjawab gitu loh, bahwa Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Nabi Isa ini tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Tetapi kenapa orang-orang menuhankan gitu? Padahal Nabi Isa ini tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Itu pengakuan daripada Nabi Isa itu sendiri gitu. Ibarat gini. Saya menegur Yesus gitu loh. Walaupun saya tahu Yesus gak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Yesus, apakah kamu yang mengajarkan dirimu sebagai Tuhan gitu? Maka Yesus menjawab, oh tidak San, saya tidak pernah mengajarkan diriku sebagai Tuhan kan gitu. Misalkan ke Yesus. Nah kemudian Yesus sendiri kan yang menjawab itu. Yesus sendiri yang menjawab seperti itu gitu. Itu semua sebagai ilmu bagi kita gitu, agar supaya yang menolak orang yang menuhankan Yesus itu, biarlah Yesus itu sendiri gitu. Nah itu sebenarnya tergambar, menolak Yesus itu tergambar di dalam Matius 7 itu ayat yang ke-21 sampai 23 itu ya. Di situ bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan yang masuk kerajaan surga. Ini artinya walaupun orang itu bermukjizat, bernubuat dan mengusir setan, selama orang itu memanggil Yesus sebagai Tuhan, maka Yesus akan tetap menolak orang itu gitu. Kapan Yesus akan menolak? Ya kapan Yesus akan berterus terang? Ya nanti gitu loh.
nanti di hari terakhir. Artinya di hari terakhir ini adalah menjelang hari kiamat gitu loh. Makanya disebut hari terakhir gitu loh. Itu maksudnya. Nah, di dalam Al-Quran sudah jelas di dalam surat Al-Maidah 16 itu. Nabi Isa sendiri yang mengatakan bahwa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Nah, kenapa Allah di sini menanyakan kepada Nabi Isa ini agar Allah mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam agar apa? Pengakuan itu diakui oleh Nabi Isa itu sendiri gitu. Biar Nabi Isa sendiri yang mengaku gitu. Kalau cuma langsung misalkan melarang jangan menuhankan Nabi Isa, itu sudah ada di dalam ayat-ayat yang lainnya gitu loh. Sudah ada ayat seperti itu. Misalkan gini, barang siapa yang menuhankan salah satu daripada yang tiga, yaitu Isa, siapapun yang salah satu dari yang tiga itu, maka dia itu disebut orang kafir gitu. Sudah ada ayat seperti itu. Jangan pernah menuhankan Nabi Isa, itu sudah ada ayatnya. Nah, sekarang ini Allah mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam, itu mengajarkan biar Nabi Isa sendiri yang menolak gitu loh. Yang menolak itu biar Nabi Isa sendiri yang menolak gitu, bahwa Nabi Isa itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Nah, dari berangkat surat Al-Maidah 116 ini kemudian saya menjadi tahu gitu loh. Tahu apa? Tahu bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, itu terbukti di dalam Bible Anda sendiri juga gitu. Bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Nah, kenapa dituhankan? Yaitu namanya berdasarkan persangkaan sebata gitu. Hanya menyangka-nyangka gitu. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan inna dhannah la yuni minal haqqi syai'. Sesungguhnya sebuah persangkaan itu tidak akan mencapai kebenaran gitu loh. Artinya Tuhan yang disangka-sangka, yang Anda hanya menyangka-nyangka, mengira-mira, menduga-duga Yesus itu Tuhan, itu tidak akan pernah sampai kepada sebuah kebenaran itu. Artinya hanya sebatas asumsi saja gitu loh. Anda ini gitu loh. Hanya asumsi saja gitu loh. Kenapa? Kenapa saya mengatakan Anda menuhankan Yesus itu hanya asumsi? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, kan begitu. Ya, jelas ya di sini. Mudah-mudahan Anda paham juga ya. Apa ya tadi? Anda sempat mengatakan apa ya? An-Nisa kalau nggak salah ya. An-Nisa 157. Dan Anda mengatakan di dalam An-Nisa 157 itu adalah jahat gitu kan, begitu. Mas, begini ya, saya sudah katakan di situ bukan jahat gitu loh, Mas. Misalkan gini, anggaplah Yesus gitu. Yesus ketika Yesus itu ada orang memfitnah Yesus agar Yesus ditangkap, kemudian ini gitu. Nah, nanti misalnya ini, nanti saya ini akan beri aba-aba ya, akan beri tanda-tanda orang yang saya cium, misalkan orang yang saya cium dialah Yesus gitu. Kan agak gelap karena zaman dulu itu belum ada lampu listrik terang seperti sekarang gitu loh, agak remang-remang kan gitu. Nah, kemudian si pengkhianat ini mencium gitu loh, mencium Yesus gitu, misalkan gini ya. Terus kemudian Yesus ini diselamatkan oleh Allah gitu. Berhubung ini agak gelap, maka tentara Romawi ini akhirnya salah tangkap gitu. Orang yang mencium tadi yang ditangkap gitu, kemudian diadili gitu. Kan begitu. Nah, kemudian orang yang memberitahu Yesus, yang memfitnah Yesus itu yang ditangkap, makanya Romawi ini disebut salah tangkap gitu. Nah, kemudian setelah digantung, apa yang terjadi? Setelah digantung, begini,
setelah digantung, apa di dalam Bible dikatakan terkutuklah yang di tiang salib. Ini Tuhanlah yang mengutuk. Kalau Anda percaya Bible itu firman Tuhan, maka yang mengutuk ini Tuhan. Terkutuklah di tiang salib. Bahkan Paulus pun juga mengutuknya gitu. Ada tertulis terkutuklah yang di tiang salib gitu. Artinya orang yang di tiang salib ini dikutuk oleh Tuhan gitu. Karena itu tertulis di dalam Bible Anda. Akhirnya apa? Terkutuk. Orang yang di tiang salib ini terkutuk gitu. Orang yang terkutuk itu, sedangkan Yesus diluputkan, diselamatkan gitu loh. Dan dia itu hanya menjadi penonton saja gitu, hanya menonton gitu, sehingga apa, kakinya tidak terkantung batu. Artinya dia itu, Yesus itu diangkat gitu loh, diangkat gitu, diselamatkan gitu. Nah setelah diangkat, orang Romawi ini kan memang nggak tahu Yesus gitu loh. Akhirnya apa? Yudas ini yang ditangkap gitu. Kan tentara Romawi kan banyak, wis gak tahu siapa-siapa sudah ini. Sudah nggak tahu siapa ini, udah ditangkap aja di daerah-daerah gitu. Kemudian Tuhan mengatakan, Tuhan di dalam Bible itu mengatakan terkutuklah yang di tiang salib. Nah, di sini persoalannya, yang di tiang salib itu dikutuk Tuhan gitu loh, yang di tiang salib. Artinya Anda ini menuhankan sesuatu yang sudah dikutuk oleh Tuhan gitu loh. Penjahat artinya ini loh. Kalau sudah Tuhan mengutuk ini, pas orang itu kan jelek sudah itu. Jahat gitu loh. Nah inilah gambaran menurut Bible. Gambaran menurut Bible orang yang diserupakan seperti itu gitu. Saya menjelaskan melalui Bible itu sendiri sebenarnya gitu loh. Ini seperti itu. Apakah Tuhan Anda juga jahat karena karena orang Romawi menangkap orang yang jahat itu gitu loh? Ya enggak. Apa yang dia kerjakan, apa yang orang jahat itu lakukan, dia itu akan kembali menimpa pada dirinya sendiri akhirnya gitu. Itulah maknanya gitu loh. Kan saya sudah kalau masalah surat Al-Maidah 116, terus surat Al-Nisa ayat 157, ini semuanya saya sudah jelaskan bolak-balik gitu. Sering kali saya menjelaskan hal itu. Itulah yang disebut serupakan gitu. Cuman Anda kan nggak ini. Cuman Anda ini menolak, tetapi akal pikiran atau logika Anda ini buntu gitu loh Mas. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Mudah-mudahan Anda menjadi mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat berkahnya bulan Ramadan sehingga Anda menjadi orang yang mu'allaf gitu loh Mas. Kalau Anda memang benar-benar mencari kebenaran, insya Allah saya yakin itu Anda akan sudah tahu pasti kebenaran tentang Al-Quran. Cuman Anda itu masih memikirkan ini gaji segala macam gitu loh, sehingga Anda itu tidak sadar gitu loh Mas. Padahal saya sudah katakan Mas, jangan kamu menyembah Yesus gitu loh. Menyembah kamu ini harus menyembah Tuhan yang memberi kamu rezeki, Allah yang memberi kamu rezeki. Sembahlah Allah yang memberi kamu rezeki gitu. Nah, ketika saya memperingatkan ke Anda begitu, jangan mengira saya menyembah Yesus gitu ya. Itu sama juga dengan Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad menegur orang Quraisy, jangan mengira Nabi Muhammad menyembah Tuhannya orang Quraisy gitu lah. Mudah-mudahan Anda paham sampai di sini ya. Mungkin sampai di sini aja dulu. Insya Allah besok-besok kita sambung lagi gitu loh. Ya begitulah video kali ini, mungkin agak terlalu panjang ya, mohon maaf. Terima kasih. Juga suaranya sempat terlalu putus-putus atau terlalu
apa ya, sering diem gitu ya, karena itu posisinya saya itu ketika menjelang sesudah sahur gitu loh. Jawabannya itu sesudah sahur, jadi saya itu agak rada-rada ngantuk-ngantuk sedikit gitu loh. Jadi terpaksa saya jawab juga gitu loh, biar apa, orang yang bertanya, seorang pendeta yang bertanya ini tidak menunggu terlalu lama. Maka saya usahakan menjawabnya setelah makan sahur gitu loh. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Anda selalu mendukung channel ini, dan mudah-mudahan Allah membalas dukungan Anda yang dengan setimpal, yaitu dengan mudah-mudahan Allah memberikan Anda hidayah, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepada Anda, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan kepada Anda yang mendukung channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.